Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Syuhada. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika, program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas pemrograman web yang diampu oleh dosen Pak Fajri Profesio Putra Eskom dan MTS, yaitu Sistem Informasi Masjid Politeknik Negeri Bengkalis. Proyek ini disusun oleh Muhammad Ahmad Syuhada, Zulkifli Agus, dan Sufriandi Amirullah. Pengenalan nama proyek. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan informasi dan kegiatan masjid yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis, serta memberikan akses informasi yang transparan kepada seluruh jamaah. Aplikasi ini dapat diakses oleh dua jenis pengguna, yaitu pengunjung umum dan admin masjid. Adapun fitur-fitur aplikasi Masjid Politeknik Negeri Bengkalis ini adalah yang pertama itu kita bisa melihat jadwal sholat secara real time, melihat informasi masjid, melihat berita, menghitung zakat, melihat informasi rekening, mengelola data zakat, mengelola informasi masjid, dan mengirim notifikasi penerimaan zakat. Untuk use case diagramnya kurang lebih seperti ini ya. Kita memiliki dua aktor, yaitu aktor pengunjung dan satu lagi aktor admin. Pengunjung dapat melakukan melihat jadwal sholat, menghitung jumlah zakat, melihat informasi rekening, dan melihat informasi masjid. Pengunjung tidak perlu login untuk melakukan use case tersebut. Sedangkan untuk admin dapat mengelola data zakat, mengelola informasi masjid, dan mengirim notifikasi penerimaan zakat. Sebelum kita dapat melakukan use case ini, maka admin harus login terlebih dahulu. Penjelasan antara use case. Use case untuk pengunjung. Yang pertama, melihat jadwal sholat, yaitu pengunjung dapat melihat jadwal sholat seharian yang diperbarui secara real time. Pengunjung dapat menghitung jumlah zakat mal berdasarkan penghasilan masing-masing. Yang ketiga, pengunjung dapat melihat informasi rekening bagi yang mau melakukan sedekah kepada masjid. Yang terakhir adalah melihat informasi masjid. Pengunjung dapat melihat struktur kepengurusan masjid, profil masjid, bahkan berita-berita untuk mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Sedangkan use case untuk admin, yang pertama, admin dapat melakukan login. Admin harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan akses manajemen data. Yang kedua, admin dapat mengelola data zakat. Admin dapat mencatat, memperbarui, atau menghapus data penerimaan zakat. Yang ketiga, admin dapat mengelola informasi masjid, seperti mengatur berita, informasi profil masjid, bahkan struktur kepengurusannya. Yang keempat, admin dapat mengirim notifikasi penerimaan zakat. Yang kelima, admin dapat melakukan logout. Selanjutnya, mari kita lihat aplikasi website untuk role pengunjung. Di sini saya membuat yaitu Masjid Politeknik Negeri Bengkalis atau Sistem Informasi Masjid Politeknik Negeri Bengkalis. Yang pertama saya akan menampilkan ada namanya navbar atau navigation bar. Di sini ada logo dan nama Masjid Polbank, ada beranda, berita, profil. Nah, di dalam profil ini ada kepengurusan dan tentang masjid. Selanjutnya ada jadwal sholat, hitung zakat, dan rekening. Nah, selanjutnya ada section. Di section ini adalah gambar-gambar yang ditampilkan ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Selanjutnya ada jadwal sholat 5 waktu. Selanjutnya ada berita dan pengumuman terbaru. Sini ada dua berita terbaru yang diupload dari tanggal 22 dan 23 Juli. Di bawahnya ada footer yang berisi musola Polbank, link terkait, dan lokasi. Selanjutnya ada berita. Di berita dan pengumuman terdapat dua berita terbaru, yaitu penggalangan dana Palestina dan penyaluran beasiswa. Nah, salah satunya misalnya kita klik baca selengkapnya. Di sini ada judulnya, gambar, dan deskripsi. Sama juga seperti berita yang kedua. Di bawahnya juga ada footer. Nah, selanjutnya kita ke profil, ke kepengurusan. Struktur kepengurusan Masjid Polbank. Di sini ada penanggung jawabnya, ketua, sekretaris, bendahara penyaluran, bendahara pengumpulan, dan bidang program. Selanjutnya ada tentang masjid.
profil dan tentang Masjid Polban. Di sini ada gambar masjid. Kebetulan gambar masjidnya tidak ada, jadi menggunakan gambar gedung Politeknik Negeri Bengkalis. Ada nama dan lokasi Politeknik Negeri Bengkalis dan sejarah, visi, misi, filosofi, fasilitas, kegiatan rutin, dan kontak. Di bawahnya juga ada footer. Yang selanjutnya juga ada jadwal sholat. Nah, di sini ada jadwal sholat 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya hitung zakat. Nah, untuk adapun 3 jenis zakat yaitu zakat mal, zakat penghasilan, dan zakat emas. Misalnya kita contoh satu yaitu zakat penghasilan. Nah, untuk penghasilan bruto bulanan misalnya saya buat di sini adalah 10 juta. Untuk pengeluaran pokok bulanannya ya contohlah buat sekitar 5 juta. Untuk cicilan utang bulanan itu misalnya kita nggak ada utang, nah lanjut hitung zakat. Nah, inilah hasil perhitungan zakat dari penghasilan bersih yaitu 5 juta diambil dari 2,5%. Nah, jadi dapatlah 125.000 per bulan untuk membayar zakat. Oke. Yang terakhir adalah informasi rekening donasi. Nah, di sini ada 2 bank atau 2 rekening dari pengurus masjid. Bila mana nanti ada orang yang ingin mendonasikan sedikit uang atau penghasilannya untuk masjid ini, bisa lewat dari nomor rekening yang tertera di website ini. Dan di bawahnya juga ada footer. Oke, selanjutnya untuk bagian admin, kita akan melakukan login ke admin. Karena di sini nggak ada fitur login, jadi kita masukkan saja di sini. Nah, masukkan username password. Kalau lupa sandi bisa digunakan. Nah, di sini nanti kita masukkan sandi email yang terdaftar untuk admin. Nah, di sini masukkan. Jangan lupa berhasil. Nah, ini tampilan dashboardnya. Di sini ada beberapa fitur, yaitu ada ringkasan pemasukan untuk bulan ini, total zakat, total infak. Nah, serta ada total pemasukan secara keseluruhan atau semua waktu. Ada juga pemberi bulan ini, jumlah pegawai. Nah, di sini juga ada fitur untuk melihat berdasarkan bulan ya. Nah, misalnya ini untuk bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini pemasukannya 11.800.000. Pemasukan bulan ini pada bulan Juli. Nah, ini ada juga grafik pemasukan pada bulan Juli untuk hariannya bisa dilihat. Nah, kalau kita beralih ke bulan Juni, nah itu pemasukan bulan Juni itu sekitar 5.565.000 rupiah dengan grafiknya yang terupdate. Nah, dan ada juga rincian infak bulan ini, ada infak masjid, anak yatim, dan infak Jumat. Nah, selanjutnya kita ke menu keuangan yaitu manajemen transaksi. Nah, di sini ada manajemen keuangan masjid yang data saya masuk nanti itu ke sini ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan transaksinya, nama pemberinya misalkan Ahmad. Kategorinya bisa kita pilih mau apa. Kita pilih info anak yatim. Nah, kita masukkan itu sebesar 5 juta gitu. Simpan. Nah, transaksi berhasil ditambahkan. Itu data Ahmad. Bisa juga kita edit ataupun kita hapus.
Sini juga ada bisa mencari berdasarkan nama. Misalnya di bawah itu ada citra. Ketik citra. Nah, sini tampil citra. Ataupun kita pilih berdasarkan kategori. Misalnya masjid. Nah, di sini cuma nampilkan data masjid aja, kategori masjid. Bisa bulan juga ataupun tahun. Selanjutnya itu ke manajemen pegawai. Nah, di sini manajemen zakat pegawai. Jadi kita bisa mengimpor dari Excel untuk data-data pegawai gitu. Apa potongan zakat dari pegawai bisa filter. Nah, misal di sini udah ada data nih untuk bulan Juli. Di sini juga ada fitur refresh, tambah secara manual, ada filter dan pencarian juga, serta ada broadcast WA untuk mengabari bahwa pegawai ini pada bulan ini gajinya telah dipotong untuk zakat penghasilan gitu. Nah, misalnya kita contohkan, karena ini di sini bulan Juli, kita coba cek dulu bulan Juni apakah ada datanya kosong. Reset kembali, oke. Kita coba Mas. Oh, untuk datanya kita coba tambah ke manual. Misalnya pegawainya Sufriandi kan tiga nya bayaran bisa dipilih antara tiga ini, lalu kita pilih tunai. Nah, datanya terbaru masuk. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur impor dari Excel. Lalu kita pilih, karena tadi itu bulan Juli, kita coba masukkan bulan Juni. Kita pilih filenya, Excelnya, cari dulu. Kita masukkan, formatnya ada format ya. Nah, kita coba impor datanya. Nah, impor berhasil. Sebanyak 144 data berhasil ditambahkan. Nah, coba kita cek untuk bulan Juni. Nah, berhasil ya. Nah, bisa juga kita broadcast WA pada bulan ini. Untuk semua pegawai pada bulan Juli. Lanjut ya. Proses WA-nya berhasil. Nah, bisa juga kita edit. Ataupun dihapus. Selanjutnya itu ada manajemen berita. Nah, di sini ada dua berita yang telah dipublish. Bisa kita tambah lagi beritanya. Bisa juga kita edit berita yang udah ada. Nah, di sini ada beritanya. Bisa juga kita hapus. Ya, itu ada manajemen kepengurusan. Di sini ada daftar pengurus yang mengurus Masjid Polbank ini. Jadinya ada juga manajemen visi misi atau profil masjid. Nah, di sini ada informasi dasar masjid, visi misi, sejarah, fasilitas, kegiatan rutin, filosofi, serta kontak. Semuanya bisa kita edit. Nah, bisa kita rubah di sini. Jadi dashboard pengunjungnya itu akan berubah juga. Di sini terakhir ada manajemen rekening. Nah, di sini ada dua manajemen rekening yang telah ada, bisa kita tambahkan juga manajemennya, tujuannya untuk apa, segala macam, bisa juga kita edit, serta bisa juga dihapus. Nah, mungkin kalau udah selesai, ya, kembali logout. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan atau kami tampilkan. Lebih kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.